Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang apa itu toluen dissocianat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofiansa dengan nomor induk mahasiswa 211-4245. Selanjutnya, Saya Rian Almatin dengan NIM 2114200065. Saya Nastafida Sarha Asanti dengan NIM 211142047. Dan saya RR Sania dengan NIM 211420027. selanjutnya kita akan membahas apa itu toluen. Toluen atau TDI merupakan sebuah harder propelan yang bisa dibuat dari bahan dasar toluen melalui beberapa tahap. Dan TDI merupakan cairan yang tidak berwarna hingga kuning pucat, padatan atau kristal dengan bau tajam dan pedas. TDI sendiri peka terhadap uap. TDI larut dalam dietil ether, aseton, dan pelarut organik lainnya. TDI tidak larut dalam diglikol monoetil ether, CCl4, benzen, dan kerosen, minyak tanah, minyak zaitun. Dan kemudian toluen cyanide atau TDI sendiri merupakan bahan kimia yang digunakan dalam produksi poliuretan terutama untuk aplikasi busa fleksibel termasuk furniture, alat tidur, dan lapisan karpet, serta aplikasi pengemasan. TDI juga digunakan dalam pembuatan pelapis, sialan, perekat, dan elastomer. Kemudian kita masuk dalam karakteristik itu sendiri. Yang pertama ada rumus molekul. Rumus molekulnya yaitu C9H6N2O2. Dan kemudian untuk massa molarnya yaitu pada angka 174,2 gram mol. Kemudian untuk kepadatannya sendiri, kepadatannya ya ini sebesar 1,21 gram cm kubik. Kemudian kita masuk ke karakteristik yang lainnya. Yang pertama yaitu ada titik didih. Untuk titik didihnya itu di angka 251 derajat Celcius. Untuk titik leburnya di angka 21,8 derajat Celcius. Dan untuk klasifikasinya dia termasuk dalam organic compound. Kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat TDI. Ini akan dibahas oleh Saudari Nastafida. Untuk Saudari Nastafida, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sifat-sifat dari TDI, yaitu yang pertama ada warna. TDI ini speknya warnanya itu tak berwarna hingga kuning pucat. Yang kedua ada bentuk. Bentuknya itu padatan atau kristal. Yang selanjutnya ada bau. Baunya itu tajam dan pedas. Yang nomor 4 ada mudah bereaksi. TDI ini mudah bereaksi dengan air, alkohol, dan asam. Selanjutnya ada sifat tak larut, yaitu tak larut dalam diglikol, monometil ether, CCl4, kerosen, benzen, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada dapat terpolimerisasi, yaitu dengan basa dan amina tersier. Selanjutnya, TDI ini bersifat mudah menguap, yang merupakan senyawa organik yang mudah menguap pada suhu kamar, sehingga harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya paparan udara. Selanjutnya, TDI ini bersifat korosif, yaitu dapat merusak bahan logam dan mengiritasi kulit serta mata, sehingga harus ditangani dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai. Selanjutnya, TDI ini bersifat toksik, yaitu dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak nafas, dan asma jika terhirup atau terpapar dalam jumlah yang cukup besar atau dalam jangka waktu yang lama. Paparan TDI juga dapat menyebabkan reaksi alergi dan iritasi kulit. Selanjutnya, TDI ini bersifat mudah terbakar. Jika terpapar api atau panas tinggi, TDI ini harus disimpan dan ditangani dengan hati-hati. Yang terakhir ada sifat beracun. TDI ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh jika terhirup atau tertelan dalam jumlah yang cukup besar. Next. Di sini ada struktur kimianya sesuai dengan gambar di samping, yaitu ada toluen 2,4 diisocyanate dan toluen 2,6 diisocyanate. Next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pembentukan toluen disosianat. Toluen disosianat atau TDI dibuat secara dekomposisi termal dari toluen dikarbamat pada suhu antara 150 derajat Celcius sampai 280 derajat Celcius pada berbagai tekanan tanpa pembawa panas atau katalis. Jadi bisa kita lihat di gambar atas, TDC
akan diubah menjadi TDI dengan bantuan panas. Next slide. Oke, untuk tahap pembentukan toluen disosianat sendiri ada 3 ya secara umum. Yang pertama ada tahap nitrofasiasi. Nitrofasiasi ini merupakan toluen itu dinitrasi menjadi dinitrotoluen. Caranya bagaimana? Toluen itu ditreatment dengan campuran sulfurik asid pekat dan nitrifik asid dalam serangkaian reaktor berpengaduk pada suhu 50 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius untuk menghasilkan asam O-nitrobenzoat dan asam P-nitrobenzoat. Bisa dilihat di struktur kimianya itu akan menghasilkan dinitrotoluen dan air. Selanjutnya ada tahap hidrogenasi. Tahap dihidrogenasi sendiri merupakan dinitrotoluen yang hasil tahap nitrofasiasi akan direduksi melalui hidrogenasi katalik menjadi toluen diamin. Bagaimana caranya? Yakni dengan menggunakan nikel sebagai katalis untuk menghidrogenasi dinitrotoluen menjadi diamin dalam rangkaian stirred tank reaktor pada suhu 170 derajat Celcius dan tekanan hidrogen 8-9 MPa. Bisa dilihat juga di struktur kimianya akan menghasilkan toluen diamin dan air tentunya. Dan yang terakhir ada tahap isosianasasi, yakni toluen diamin hasil dari tahap hidrogenasi akan dikonversi menjadi toluen disosianat. Bagaimana caranya? Yakni ditreatment dengan toluen ini ditreatment untuk menghasilkan toluen disosianat dengan melalui klorinasi activate karkol pada suhu 50 derajat Celcius. Bisa kita lihat struktur kimianya yang terakhir itu akan menghasilkan amonia dan juga toluen disosianat. Next slide. Oke, untuk lebih jelasnya untuk proses flow diagram tersebut bisa kita lihat atau bisa kita rincikan menjadi 3 tahap. Ada 4 tahap, maaf. Ada 4 tahap, yakni yang pertama ada tahap persiapan bahan baku, ada tahap reaksi, ada tahap pemurnian, dan tahap penyimpanan dan pengiriman. Jadi, diagram alir produksi TDI dapat membantu menggambarkan secara visual proses produksi TDI secara keseluruhan dan juga memungkinkan para operator dan teknisi untuk memantau setiap tahap produksi dan memastikan bahwa kualitas produk sesuai dengan apa dari pabrik yang inginkan. Oke, tahap pertama sendiri merupakan tahap persiapan bahan baku. Bahan baku utamanya untuk toluen disosianat ini menggunakan toluen dan gas amonia. Toluen sendiri dikirimkan ke kolom destilasi, dipisahkan dari bahan-bahan pengotor dan dimurnikan menjadi bahan baku yang berkualitas. Sementara itu, gas amonia itu dimurnikan juga untuk menghilangkan pengotor dan juga untuk mempermudah reaksi selanjutnya. Yang kedua itu ada tahap reaksinya di reaktor. Bisa kita lihat di R100 ini. Toluen ini dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan gas amonia. Dan juga ada katalisator yang sesuai. Proses reaksi ini melibatkan penambahan gugus isosianat ke cincin aromatik toluena yang menghasilkan campuran senyawa TDI. Kemudian cairan ini akan berbentuk gas dan akan dimurnikan dan disparasi dari zat-zat pengotor. Oke, setelah dari tahap reaksi akan ada tahap pemurnian. Tahap pemurnian ini masuk ke dalam kolom distilasi untuk dipisahkan dari senyawa-senyawa lainnya. Setelah itu TDI ini akan dipisahkan dan dikondensasi menjadi cairan. Nah, cairan ini akan dimurnikan kembali untuk menghasilkan dari sisa-sisa pengotor lainnya. Yang terakhir ada proses penyimpanan dan pengiriman. Jadi produk TDI ini yang dihasilkan tadi akan disimpan dalam wadah sesuai yang diinginkan ke konsumen tersebut. Jadi produk dari TDI akan disimpan dalam kondisi dan tempat sesuai dengan kondisi operasinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Almatiin. Selanjutnya adalah domain function. Yang pertama,
Poliuretan. TDI merupakan bahan baku penting dalam produksi poliuretan. Poliuretan digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti bahan isolasi termal dan akustik, pelapis lantai, busa bantalan, dan banyak lagi. Yang kedua, pelapis. TDI digunakan sebagai bahan baku dalam produksi pelapis atau lapisan permukaan yang tahan aus, tahan korosi, dan tahan bahan kimia. Pelapis ini dapat digunakan di berbagai industri, seperti industri kimia, minyak dan gas, dan pertambangan. Yang ketiga, aditif bahan bakar. TDI juga digunakan sebagai aditif bahan bakar untuk meningkatkan kinerja mesin dan mengurangi emisi gas buang. Aditif ini bekerja dengan meningkatkan indeks oktan bahan bakar. Yang keempat yaitu industri karet. TDI juga digunakan dalam memproduksi karet sintetis untuk meningkatkan kinerja dan kekuatan karet. Dan yang terakhir, cat dan pigmen. TDI digunakan sebagai bahan baku dalam produksi cat dan pigmen yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti cat mobil, cat bangunan, dan pigmen kosmetik. Next. Efek penggunaan. Yang pertama, untuk kontak oral dan uap. LD50 untuk TDI adalah 5.800 mg per kg untuk kontak oral dan LC50 sebesar 610 mg per meter kubik untuk uap. Meskipun toksisitasnya rendah, TDI diklasifikasikan sebagai sangat beracun oleh komunitas Eropa. Yang kedua, paparan tingkat tinggi dapat menyebabkan sindrom disfungsi saluran udara reaktif. Dan yang keempat, karsinogen kinerja yang mungkin. Di Amerika Serikat, Occupational Safety and Health Administration telah menetapkan batas pemaparan yang diperbolehkan dengan batas maksimum 0,02 ppm atau 0,14 mg per meter kubik. Sedangkan National Institute for Occupational Safety and Health belum menetapkan batas pemaparan yang direkomendasikan karena klasifikasi tulen diisosianat sebagai karsinogen kerja yang mungkin. Next. Mungkin sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.